Baik. Apakah suara saya bisa kedengaran dengan jelas? Masuk Pak, bisa. Baik, terima kasih untuk konfirmasinya, Calvin. Hari ini kita akan membahas tentang assignment, operator, dan hal-hal terkait pada berbagai bahasa pemrograman. Dan setelah puluhan tahun melalui sejumlah perkembangan, bahasa baru lahir, dan sebagainya, rupanya ini cukup menarik juga untuk dibahas, walaupun lebih ke arah melebar terkait dengan desain isu dan hal-hal yang mempengaruhi readability pada kode program yang dibuat oleh si programmer. Ya. Jadi topik pembahasan kita hari ini tidak terlalu sulit, ya hanya memang cukup melebar ya. Kita melihat bahasa ini, bahasa itu, kemudian apakah ini menjadi lebih nyaman bagi programmer atau tidak, ya hal-hal semacam itu. Ya, saya akan langsung share screen, adik-adik bisa ikuti. Ini adalah slide kita pada hari ini. Baik. Ya. Kita tahu bahwa bahasa-bahasa imperatif, ya, bahasa-bahasa yang kita meminta secara spesifik langkah-langkahnya apa, ya, itu adalah bahasa yang berbasiskan pada side effect yang dalam contoh nyatanya adalah menggunakan assignment, ya. Dan salah satu contoh assignment adalah operasi aritmatika yang adik-adik ketika membuat program atau mempelajari sebuah bahasa pemrograman pasti akan seringkali menemukan contoh tersebut, ya. Ini mari kita lihat di Python sebagai contoh. Kita sangat umum sekali menggunakan assignment operator, ya, sadar nggak sadar, tapi kita sangat sering melakukan seperti ini. A sama dengan 1 misalnya. B sama dengan hello world. Ini adalah sesuatu yang wajar ya kalau kita menggunakan bahasa-bahasa imperatif seperti halnya Python di sini. Tapi kadang-kadang sama dengan ini, ya, operator sama dengan ini tidak hanya nilai-nilai konstan seperti ini, ya. 1 hello world, tidak harus selalu demikian. Bagaimana kalau kita punya C yang seperti ini? A jika A kecil 5 atau B. Sekarang berapa nilai C? Nilai C adalah 1. Karena ketika di-assign ke C, nilai yang di-assign adalah tergantung dari A. Kalau A-nya kecil 5, maka assign-lah A, yaitu 1. Kalau tidak kecil 5, maka assign nilai B ke C. Dalam hal ini karena A adalah 1 dan A adalah kecil 5, maka A akan di-assign ke C, sehingga C bernilai 1. Atau tentu saja kita bisa punya D yang melibatkan pemanggilan fungsi misalnya. Hasil dari pemanggilan fungsi lower punya B, hasilnya di-assign ke D. Ya, adik-adik bisa lihat di sebelah kanannya itu bisa berbagai variasi yang tergantung dari seberapa bahasa tersebut support.
Ini adalah contoh sederhana. Tapi tidak mungkin ya, kita tidak melakukan ini ketika kita menggunakan bahasa-bahasa imperatif. Ya. Lalu selain nilai-nilai konstan, selain hasil kembalian fungsi, tentu saja kita juga punya hasil dari operasi dengan operator dan operan tertentu. Ya. Sekarang mari kita lihat dari operator ya. Misalnya kita punya E itu sama dengan A plus A. Atau 1 plus 2 misalnya. Lalu sekarang kita punya F ya. Nah, F itu misalnya adalah 1 plus 2 dikali 3 plus 4. Nilainya berapa adik-adik F ini? Ya 11, Pak. Kali itu 11 harusnya. Baik. Yang menjawab siapa ini? Saya tidak kelihatan. Andreas, Pak. Andreas, oke baik. Jawabannya adalah betul 11. Tapi boleh nggak kalau saya mau jawabannya bukan 11? Bagaimana kalau saya maunya adalah jawabannya 21 misalnya? Tentu dalam hal ini terpaksa kita kurung ya. Lalu kenapa nilainya 11? Karena di sisi operator ada precedence di mana kali dikerjakan duluan dan dikerjakan dari kiri ke kanan. Dalam hal ini berarti F ini terjadi 11 karena dikerjakan 2 kali 3 dulu. Ya. Jadi dikerjakan 1 tambah 2 dikali 3 tambah 4. Ya. Ini adalah bagaimana F mencapai nilai 11. Di-assign ke F. Ini penting buat kita dari sisi pandang konsep bahasa, adik-adik, untuk melihat bahwa tidak selalu nilainya adalah 11. Kalau dari sisi matematika dasarnya kita, aritmatika seperti ini adalah kita paham bahwa kali lebih tinggi dibanding tambah. Sehingga 2 kali 3 itu akan dikerjakan duluan. Kalau dari kiri kita melihat 1, oke. Ya, terus 2 kali 3 adalah 6. Tambah 1 adalah 7, tambah 4 adalah 11. Tapi dari sisi bahasa kan ini adik-adik selalu perlu ingat bahwa ini adalah deretan karakter yang kemudian oleh si token analyzer ini menjadi sekumpulan token. Ya. Lalu kemudian diparsing, dan kalau sintaksnya benar, maka nanti akan ada sisi back-end yang mengevaluasi ini semua. Kalau sintaks sudah benar, artinya operatornya, simbolnya, semua disupport, dikenal, kemudian dari sisi sintaksnya ini valid, ya, maka berikutnya adalah evaluasi.
Dan siapa yang menentukan bahwa 1 plus 2 kali 3 plus 4 adalah 11? Dari sisi bahasa menentukan operator, pertama tentu kita bicara bahwa operator ini memang disupport, jadi itu di luar cakupan. Tapi siapa yang lebih penting? Siapa yang harus dikerjakan duluan? Dan kita ingat, operator itu bukan hanya kali, bagi, tambah, kurang, dan sebagainya. Tapi bisa saja indeks operator. Saya akan mark, saya akan copy. Nanti saya akan share filenya. Mari kita lihat contoh di sini. Kita lihat bahwa oke, kali lebih tinggi dari tambah, ya, karena di sini adalah from the lowest precedence least binding to highest precedence. Tapi kita lihat bahwa tambah kalah sama kali. Oleh karena itu kali di bind terlebih dahulu, dikerjakan terlebih dahulu, ya, kita memandang dari kiri ke kanan, ya, from left to right, ya. Ini adalah sesuatu yang harus ada, ya, wajarnya ada dalam sebuah bahasa pemrograman, ya, yang real, ya. Kalau kita berbicara tentang bahasa-bahasa yang kita perlu gunakan untuk solve permasalahan real sehari-hari, maka tingkat precedence operator ini penting. Ya, kalau tidak, berarti programmer harus selalu dengan kurung. Ya. Kalau bahasa tidak diakan, artinya precedence operator, maka apabila kurung disupport, programmer harus selalu gunakan. Tentu sangat tidak nyaman kalau apapun harus dikurung begitu, ya. Artinya kalau kita ingin normalnya ini mengembalikan 11 dan kita tidak perlu kurung karena kali lebih tinggi dari tambah, ya. Karena di Python lebih tinggi dari ini, kita bisa adanya yang kita mau. Bagaimana kalau semua operator sama saja dan dikerjakan dari
kiri ke kanan. Terpaksa kita harus menulis, maka untuk hasil 11 kita perlu menggunakan ini didukung. Repot sekali. Ya. Selalu demikian, sama dengan 1 plus 2 dikali 3 ditambah 4. Tentu ini repot sekali gitu. Kita kembali ke slide ya. Lalu kita ada, kalau di ekspresi aritmatika pada sisi operatornya kita punya yang unary, binary, ternary. Kita akan lihat ya nantinya. Nah, di sini digambarkan di slide presentasi adik-adik bahwa typical precedence level, karena memang ini tergantung bahasanya adik-adik. Ya, jadi ketika adik-adik merancang sebuah bahasa, adik-adik tentu bebas mengatakan bahwa plus lebih tinggi dari apa, kali lebih tinggi dari plus, misalnya pangkat lebih tinggi kalau bahasanya support, dan sebagainya. Ya, dan pada akhirnya kita punya kurung yang tinggi gitu. Tipikal karena tidak semua bahasa demikian, tapi sebagian besar bahasa yang wajar ya, yang umum, yang modern, yang biasanya digunakan saat ini ya support ini. Kemudian apakah ini left to right, apakah ini right to left? Ini juga punya peran sangat penting dalam mengkomunikasikan spesifikasi bahasa ini ke programmer, untuk programmer lihat seberapa nyaman diterapkan untuk solve permasalahan dunia nyata. Kalau ini umum dan wajar mirip dengan matematika yang kita pelajari sebelumnya, maka tentu tidak masalah. Tapi rupanya ada bahasa APL di sini yang saya tidak pernah menggunakan, tidak pernah pelajari, tidak pernah baca juga, hanya dari slide ini. Ya, rupanya semua operator punya precedence operator yang sama, ya, dan right to left. Nah, jadi ini tentu programmer menggunakan bahasa A lalu bahasa B, kalau memang aturannya beda, maka kodenya akan jadi beda juga, ya. Dan tentu kalau memang harus kurung ya banyak kurung dan sedikit kurung, tentunya ya. Sampai di sini adik-adik, apakah ada pertanyaan? Belum, Pak. Baik, baik, terima kasih. Kalau belum ada, mari kita lihat berikutnya. Conditional expressions. Ya. Nah, mari kita lihat. Di slide nomor 9, ini kita punya 4 baris yang di bawah. Dan kita punya sebagai perbandingan 1 baris sebelumnya. Kalau kita lihat, baris di bawah memang lebih panjang. 4 baris ini lebih panjang. Tentu 4 baris dibanding 1 baris. Tapi sebenarnya kalau kita dari sisi pandang readability, kita bisa memahami, sekilas kita baca langsung kita tahu bahwa kalau count-nya 0, average-nya 0, selebihnya average-nya adalah sum dari count. Tapi yang di atas 1 baris, walaupun singkat, kalau kita tidak terbiasa dengan sintaksnya, kita perlu berpikir, melihat, mungkin memahami 2 kali, 3 kali untuk kita melihat bahwa oke, kalau count-nya 0, ini sebuah tanda tanya. Ya oke lah, kita bisa mengartikan bahwa ini adalah sebuah if misalnya. Maka kembalikan 0. Tapi lalu ada titik 2. Titik 2 ini apa? Artinya kalau kita tidak terbiasa menggunakan sebuah konstruk yang sangat pendek dalam sebuah kode program, ketika bahasa tersebut mendukung bentuk seperti itu, maka kadang-kadang pendek ini juga tidak mudah sehingga beberapa bahasa menggunakan, oke, saya nggak kasih deh yang seperti ini, saya kasihnya yang panjang-panjang, tapi yang penting jelas misalnya. Atau bahasa lain mengatakan bahwa yang penting jelas, singkat,
orang yang tidak paham, tidak baca pun tidak apa-apa, bisa juga demikian. Baik, ini apakah suara saya masih kedengaran? Masih, Pak. Oke, baik, baik. Nah, mari kita lihat apakah ini disupport di Python. Range sama dengan apakah anggap kita punya count sama dengan 10. Anggap kita punya count sama dengan 10 ya. Dan mari kita lihat average. Apakah count sama dengan 0? Kalau iya, kembalikan 0. Selebihnya anggaplah sumnya 100 dibagi count. Error bahkan di sisi sintaks. Python mendukung dengan cara yang seperti tadi kita awal bahas. 0 jika count sama dengan 0. Kalau tidak, maka kembalikan nilai 100 bagi count. 10, karena bukan 0, karena count-nya adalah 10, maka bukan 0 yang kita kembalikan, tapi 100 bagi 10, maka 10. Yang mana yang kita bisa baca dengan lebih nyaman, adik-adik? Apakah yang di sini atau yang baris sebelumnya yang seperti halnya C yang tidak disupport oleh Python? Yang di bawah atau yang di atas, adik-adik? Yang di bawah. Iya, kelihatannya banyak yang melihat bahwa yang di bawah ini kelihatannya lebih secara sintaks. Kalau kita abaikan, mungkin kita bisa membaca average nilainya 0 jika count-nya adalah 0. Ya. Sampai di sini kita bisa pahami dong ya. 0 jika count-nya 0. Tapi sebagaimana halnya if, kita mungkin bisa punya percabangan, atau kalau tidak 0 maka 100 dibagi count. Ya. Nah, keputusan untuk menghadirkan conditional expressions ini bukannya, artinya gini, bahasa-bahasa sebelumnya atau bahasa dari keluarga C itu sudah support seperti ini lama banget. Python tahun 91 lahir, tapi conditional expressions baru hadir di Python 2.5. Ya. Sebelumnya orang menulis demikian. Kemudian sintaks inilah yang akhirnya dipilih. Ya. Sangat readable kalau kita memandang antara tadi contoh yang di bawah sama yang di atas. Tapi jangan lupa bahwa ini muncul di Python 25 dan Python 25 itu adalah rilis tahun 2006. Ya, sementara Python first release itu adalah 91. Butuh 15 tahun untuk menghadirkan sebuah feature conditional expressions. 15 tahun. Kalau memang mau, dari awal tentu bisa meniru sintaksnya C. Ya, tapi setelah 15 tahun kemudian, kita bisa melihat bahwa kita punya sintaks yang bagi adik-adik ataupun bagi saya untuk konteks ini saja yang di bawah kelihatannya lebih nyaman untuk dibaca.
Ya tentu, maksudnya di satu sisi bahasa C juga bahasa tua, dan bahasa dalam keluarga C ini banyak banget gitu. Sehingga orang yang pernah terbiasa dengan C, mungkin bagi dia ini juga sangat familiar saja. Umum, dia sudah di keluarga C misalnya lama, lalu dia menggunakan bahasa-bahasa yang mirip dengan C, ya. Dan ini juga disupport conditional expression, dan bagi dia mungkin serasa di rumah saja gitu, biasa. Ya. Jadi memang kadang-kadang tergantung juga dari sisi programmer, tapi kalau awam kita sama-sama lihat, yang di bawah mungkin akan lebih nyaman untuk kita artikan. Jadi readability itu juga sesuatu yang penting ya bagi bahasa zaman sekarang. Berikut. Ya. Oh, oke, baik. Ketika ada evaluasi ingin dievaluasi ya, dan dalam proses tersebut menemukan variabel, tentu saja kita akan ambil nilai dari memori. Kita bisa apa lagi? Nggak punya pilihan. Ketemu variabel ya ambil nilainya. Ya, kecuali compiler dari awal sudah melihat bahwa variabel ini nggak pernah, atau variabel ini pernah dideklarasikan, tidak pernah diberikan nilai, dan tidak ada nilai defaultnya, misalnya bahasa tersebut. Maka tentu bisa dicegah di awal. Tapi normalnya kita melihat ketika sebuah evaluasi menemukan variabel, maka kita akan ambil nilai dari memori. Ya sudah, kita nggak punya banyak hal yang dilakukan. Konstanta, ya kadang dari memori kalau memang bahasanya diimplementasikan demikian, kadang kalau konstanta ini sangat simple nilainya dan kemudian bahasa ini sangat optimize, mungkin mappingnya ke level yang lebih bawah ya, sehingga ini bisa konstanta dalam bahasa, representasi bahasa yang lebih low level. Lalu kemudian ketika ketemu kurung, ya kalau kurung ini memang sangat tinggi levelnya dalam operator precedence, maka ya dievaluasi lah dia. Lalu di slide ini disebutkan bahwa the most interesting case pada saat operannya adalah function call. Ya anggap kita punya function call demikian, A sama dengan B. Ya tentu saja tidak harus selalu sesederhana ini. Bisa saja A sama dengan B plus 10 misalnya. Atau A sama dengan B plus C gitu. Dalam hal ini kan C dapat dari C adalah, asumsinya adalah variabel, baca, ambil value-nya. Lalu B ini adalah pemanggilan fungsi. Ya. Kan sintaksnya demikian. Masalahnya adalah apa nilai yang dikembalikan. Kalau bahasanya dynamically type, maka bisa apa saja kan? Lalu apa yang kita harus lakukan? Mungkin kalau kompatibel, antara plus dan nilai C, kita tambahkan ke A. Apakah ini menarik? Mungkin menarik kalau kita memandang apa itu B mengembalikan apa, lalu B bisa rekursif, memanggil diri sendiri, lalu B bisa panjang, lalu B bisa error, lalu B bisa
Kalau bahasanya ada exception, B bisa ada exception. Dan paling jeleknya adalah B bisa mengembalikan sesuatu yang apa saja kalau bahasanya adalah dynamic. Ya, jadi itu yang dimaksud di slide presentasi untuk topik hari ini di halaman ke-10. Pak mau tanya Pak. Oh ya sebentar. Siapa ini? Andreas? Pak. Tadi maksudnya dynamically type itu gimana tuh Pak? Oh misalnya pada saat program dijalankan kita tidak tahu tipenya apa. Misalnya Python dan sebagainya. B ini kan sebagai contoh ya, saya contohkan saja. Ini misalnya pada fungsi B, kita kan bisa return 50. Loh. Ya, tergantung fungsi B-nya. Lalu kita punya A sama dengan B, kita punya C tadi adalah 10. Lalu kita punya A sama dengan B plus C. Nah, sekarang C jelas nilainya 10. B ini yang jadi kendala. B ini mengembalikan apa? Ya. Kalau kita mengembalikan 50, maka gampang. A bernilai 60. Nah, sekarang bagaimana kalau B-nya adalah bernilai hello? Bukan 50. Dan A plus B tentu sekarang menjadi masalah. Ya. Dynamic di sini berarti dia bisa tipenya B, Belakangan. kita tidak tahu, ya. Tipenya B kita tidak tahu sampai dijalankan, yaitu dynamic. Oke, terima kasih Pak. Ya, terima kasih sama-sama. Ya, jadi kita mungkin perlu memikirkan di sisi sana. Ya. Nah, lalu ini berikutnya adalah sesuatu yang mungkin sangat tergantung pada bahasanya ya di slide 11 ini. Ketika sebuah fungsi mengizinkan two-way parameter, ya atau variabel yang tidak lokal, jadi misalnya pada pointer atau pada bahasa Pascal menggunakan keyword var misalnya, kita kirim alamat memorinya. Ya, karena yang dikirim alamatnya, jadi kalau isinya diubah, yang poin ke alamat tersebut ya berubah semua. Apakah ini kita izinkan? Tergantung bahasanya. Tapi kalau bahasa tersebut mendukung ya bisa membantu, bisa tidak. Ya. Readable atau tidak ya pasti lebih susah dibaca. Ini apa? Ini ada A plus fungsi, terus dalam kurung ada dan ampersand A. Gitu. Ya. Solusinya apa? Kita nggak izinkan. Pertama, kalau kita nggak izinkan, berarti tidak ada parameter yang two-way di sini. Ya. Tidak ada referensi ke variabel global. Keuntungannya jelas, tidak pusing banyak hal gitu. Ya. Kerugiannya juga jelas, kurang sedikit fleksibel. Apakah seorang perancang bahasa, apakah sebuah bahasa dirancang demikian membantu programmer? Mungkin. Atau kita izinkan dengan sejumlah konsekuensi. Ya. Jadi ini adalah pemilihan pengambilan keputusan yang pada akhirnya mempengaruhi setidaknya fleksibel atau tidak, mudah dibaca atau tidak, hal-hal yang perlu dipikirkan atau tidak. Ya. Jadi ini masalah masalah isu perancangan bahasa. Berikutnya, ketika adik-adik mempelajari bahasa yang mendukung operator yang bisa di-overload, ya. Nah, sekarang mari kita lihat.
kita tentu paham bahwa kalau kita punya A sama dengan 1, B sama dengan 2, lalu C sama dengan A plus B. Ini jelas penjumlahan. Sangat jelas, saking jelasnya pasti tidak ada yang tidak paham. Programmer yang pertama kali belajar menggunakan bahasa ini pun pasti akan paham. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mengatakan C sama dengan hello plus world. Ya. Cukup jelas. Tapi bagaimana kalau kita punya bahasa ini cukup jelas. Tapi andai kata sebuah bahasa ya, menyediakan user defined data type, nanti kita akan bahas setelah meet, dan mengizinkan plus atau plus untuk difungsikan secara berbeda gitu ya, dengan tujuan secara berbeda saja gitu. Contoh S sama dengan student, lalu S plus S. Plus di sini digunakan untuk apa ya? Tujuan yang berbeda gitu ya. Bukan menjumlahkan dua bilangan misalnya. Maka di sini penggunaan ulang operator plus adalah overload. Overloading kita akan bahas lagi nanti lebih lanjut. Overloading apakah didukung oleh sejumlah bahasa? Ya, mari kita lihat. Apakah overloading tidak didukung karena berpotensi bermasalah? Pertama adalah, masalah pertama yang pasti adalah readability. Kalau saya ketemu S sama dengan student, lalu S plus S, maksudnya apa ya gitu ya. Jadi si programmer ini akan menulis kode demikian karena bahasanya support. Lalu programmer lain yang melihat atau bahkan dia sendiri satu hari melihat ulang S plus S ini student. Apa maksudnya? Ya. Itu adalah potensial permasalahan yang pertama. Yang kedua tentu ya kalau ini sudah kompleks, tentu deteksi kesalahannya akan lebih susah ya. Ini sih ikut. Oleh karena itu tidak semua bahasa mendukung ya. Sejumlah bahasa memang mendukung ya, karena kalau kita gunakan secara wajar, masuk akal, maka sebenarnya bisa cukup membantu juga gitu. Ya. Jadi kadang bisa membantu dari penggunaan
Misalnya kita punya tanggal. Misalnya D sama dengan date gitu ya. E sama dengan date gitu. Lalu D plus E. Ini kan daripada at D at E misalnya. Jadi kalau memang secara alami kelihatannya punya maksud jelas gitu ya, date plus date, ya kita bisa pahami lah ya. Atau mungkin date card, atau ini mungkin part of date. Atau mungkin ini malah number. Date ditambah dengan 5 gitu misalnya ya, kita asumsikan 5 hari. Masalahnya adalah kalau kita izinkan untuk overload ya. Kalau bahasa izinkan overload pada overload operator, maka bisa jadi tidak, bisa jadi maka programmer bisa menggunakan operator tersebut untuk hal yang kelihatannya mengurangi readability. Ya. Apapun gitu kemungkinannya. Ya. Masuk akal. Atau pada akhirnya mengurangi jadi serba salah juga. Oke. Nah, type conversion ini juga adik-adik ini juga hal yang perlu dipikirkan karena kita melihat ada kemungkinan ya kemungkinan kita mendeklarasikan sebuah variabel dengan tipe integer. Misalnya kita punya, anggap ya, kita punya sebuah integer. Kita punya float to integer. Sesuatu yang lebih luas cakupannya menjadi lebih sempit. Ya. Misal variabel f kita 1,5 seperti ini. Atau kita punya widening dari integer ke float misalnya. Ini contoh ya.
Tentu ini tidak terlalu banyak masalah. Karena sesuatu yang lebih kecil skopnya diperluas. Ya. 1 diubah ke floating point 1. Yang kendala mungkin 1,5 diubah ke bilangan bulat. Apa yang kita mau lakukan di sana? Buang setengahnya, bulatkan atau apa? Gitu. Ya. Narrowing adalah contohnya adalah float to integer. Ya, tidak semua nilai bisa diambil. Widening kebalikannya, misalnya dari integer ke float. Ya, paling tidak semua mesti masuk lah gitu ya. Lalu kita punya koersi. Ya. Ya. Asumsikan bahasa dengan sintaks demikian. Kalau saya punya nilai A sama dengan boolean, B sama dengan integer gitu misalnya, apa yang terjadi ketika saya melakukan ini? Maka kalau boolean tidak bisa dibandingkan langsung dengan integer, bahasa tersebut tidak memiliki semantik demikian, berarti A sama dengan B, ketika B sama dengan adalah comparison operator, maka A sama B ini sebenarnya tidak bisa gitu. Karena kalau bahasa tersebut tidak support boolean dibandingkan langsung dengan integer, ya kita bisa mengambil tindakan bahwa ini tidak izin muncul error gitu. Tapi ini bisa diperlakukan khusus. Misal A diubah ke integer dengan aturan nol adalah false, false adalah nol. Selain itu true. Atau kebalikannya, ya, kalau true adalah 1, false adalah 0. Dengan demikian, konversi secara implisit A sama dengan B, A menjadi 1 karena true. Maka 1 sama dengan 1 mengembalikan true. Ini adalah koersi, konversi implisit. Konversi secara implisit. Kerugiannya apa? Jelas. Compiler harus selalu atau interpreter harus selalu pertama melakukan konversi tersebut, ya deteksinya akan lebih susah errornya. Apakah semua bahasa harus support coercion? Tidak juga. Ini keputusan yang diambil
dengan sejumlah pertimbangan. Ya. Adik-adik bisa pelajari operator pada JavaScript. Bukan cuma 2 sama dengan, tapi 3 sama dengan. Lama-lama operator sama dengannya bisa 4 begitu ya. Jadi perancang bahasa akan berusaha menemukan aneka simbol operator yang masuk akal seiring dengan bahasa itu berkembang gitu. Ya, ketika bahasa ini support coercion, bagaimana? Aturan koersinya bagaimana? Ya, operatornya kalau coercion dirasa tidak nyaman, kalau programmernya dibebaskan memilih, kalau sama dengan 2 kali adalah dengan coercion, sama dengan 3 kali tanpa coercion, maka sama dengan 3 kali ini disediakan untuk mendukung programmer yang tidak mau adanya coercion. Ya, jadi merancang bahasa ya dan mengimplementasikan juga sebuah seni tersendiri gitu. Ya. Lalu kita punya Boolean expression, ya. Oke, ini dibahas ya operator yang 3 kali sama dengan ini ya di slide nomor 19. Sama dengan 2 kali, except that mereka tidak melakukan coercion. Nah, kita lihat bahwa perbandingan relasional dan boolean, kalau operannya adalah boolean-boolean, maka hasilnya adalah boolean. Masalahnya adalah tidak semua bahasa mendukung boolean ya. Kita ingat dulu kita membahas Python muncul boolean di versi 23. Ya, belasan tahun setelah pertama kali dirilis. Lalu kita lihat C89 juga tidak punya boolean. Ya. Saya tidak pernah mengalami C89. Saya tidak setua itu umurnya ketika saya belajar pemrograman. Tapi rupanya C89 juga tidak punya boolean type. Ya. Tapi memang ada asumsi bahwa 0 adalah false dan selebihnya adalah true. Programmernya ya harus melakukan mapping demikian begitu. Terus kita lihat juga bahwa pada slide halaman 20 kita disuguhkan contoh ekspresi A kecil B kecil C yang diterima oleh si bahasa, tapi hasilnya kita harus perhatikan ulang apakah sesuai nggak dengan harapan kita. Ya. Dilihat A banding B, ya kan, hasilnya berapa, kemudian dibandingkan dengan C, hasilnya seperti apa. Nah, ini kadang-kadang tidak sesuai dengan harapan. Jadi si bahasa menyediakan sebuah bentuk ekspresi yang valid gitu ya. Tapi bagaimana si bahasa tersebut juga mengartikan, ini sesuatu yang harus juga dipikirkan baik-baik supaya programmernya tidak ambigu. Ya. Berikutnya adalah short circuit evaluation. Sekarang begini. Oke, sekarang begini. A, B. Ya. A adalah false, B adalah apapun nilainya. Sekarang kalau sudah jelas A adalah false, maka B dan seterusnya tidak lagi perlu dievaluasi. Untuk apa? Karena nilainya pasti akan false. Hasilnya ya maksud saya ya.
ini juga bisa membantu programmer. Kalau si operator short circuit ini disediakan, maka kejadian seperti ini di halaman 21 di slide-nya, kalau terdapat sebuah list di mana indeksnya adalah dari 0 sampai panjangnya -1, berarti kalau kita punya panjangnya adalah 10, maka indeksnya 0 sampai 9. Kalau di sini variabel indeks ini bisa bernilai 10, yang mana betul lebih kecil sama dengan panjangnya, karena panjangnya juga 10. Kalau ini tidak disediakan, short circuit operatornya tidak disediakan, maka yang sebelah kanan akan dikerjakan. Yang sebelah kanan dikerjakan berarti indeks 10 ini bisa masuk ke list, yang mana ini bisa memicu error, exception, dan sebagainya. Gitu. Dengan adanya dan 2 kali ini, kalau yang sebelah kiri sudah false, sebelah kanan tidak akan lagi dikerjakan. Untuk apa? Ya. Jadi ini membantu programmer juga. Ya. Bahasa-bahasa populer ya mendukung ini ya, dengan misalnya 2 dan sebagainya. Ya. Dan bahasa tertentu mengevaluasi defaultnya adalah demikian. Bahasa lain mungkin tidak mendukung, atau bahasa lain adalah opsional dengan keyword tertentu. Ya. Sementara saya absensi dulu, nanti notepad ini akan saya share.
Baik, masuk semua. Tiga dua. Assignment tadi sama dengan atau operator lainnya, kita sudah cukup umum menemukan penggunaan sama dengan, ya. Dan sebagai perbandingan sama dengannya 2 kali. Atau tadi sama dengan 3 kali tanpa koersi. Tapi beberapa bahasa lain menggunakan titik 2 sama dengan. Dan sama dengannya untuk perbandingan. Jadi sangat apa namanya, bisa bervariasi ya, walaupun untuk bahkan operator sama dengan, untuk operator assignment saja bisa punya variasi gitu. Ya. Kemudian kita lihat operator yang cukup membantu ya, A sama dengan A plus B. Dipersingkat menjadi A plus sama dengan B. Ini memang kalau kita lihat sekilas ya, yang atas jelas lebih gampang dipahami, sekilas baca. Yang di bawah jelas lebih, ini apa ya maksudnya? Tapi masalahnya adalah ini diperkenalkan di Algol. Ya. Algol adalah bahasa yang sudah cukup lama. Ya. Algol adalah bahasa yang sudah diperkenalkan tahun 50-an ya. 50-an berarti sudah lama sekali ya. Karena ini sudah lama, maka banyak digunakan oleh, banyak mempengaruhi bahasa-bahasa lain. Sehingga ketika adik-adik mempelajari sebuah bahasa, mungkin saja ini sudah didukung. Sehingga ketika mempelajari bahasa lainnya, kita punya memori yang cukup membuat kita lebih mudah membaca contoh yang di baris bawah ini. Sehingga bagi kita, ya ini mungkin readable juga sih gitu. Karena kita sudah pernah belajar bahasa lain dari bahasa lain terinspirasi bahasa lain, yang terinspirasi pada Algol misalnya. Terus plus-plus sebelumnya atau sesudahnya, ini adik-adik juga sudah pasti gunakan di C ya, atau paling tidak pernah mempelajarinya. Nah, kemudian apakah assignment diizinkan dalam, misalnya while di sini ya, ini mungkin jalan singkat begitu, tapi tidak semua programmer menulis kode demikian, dan kalau tidak, dan demikian juga programmer yang menulis kode demikian bukan berarti bisa memahami atau malah kadang menciptakan bug yang tidak perlu begitu ya, sehingga tidak semua bahasa mendukung ini ya. Nah, ini adalah contoh yang menarik di sini. Bahasa-bahasa tertentu bisa mendukung assignment dengan sejumlah target seperti ini. Sehingga adik-adik kalau ada tugas untuk menukar nilai A sama dengan 1, B sama dengan 2. Tukar A dan B. Adik-adik biasa menggunakan cara apa?
pakai Satu temporary variabel variable. tambahan. Siapa yang menjawab ini tadi barusan? Kennedy, Pak. Oh, Kennedy, baik ya Kennedy. Jawaban yang baik sekali Kennedy. Karena berarti kita tidak bisa A sama dengan B karena nilai A akan ditimpa dengan nilai B. Maka seperti yang Kennedy sebutkan, kita gunakan temporary variable. Apakah harus selalu demikian? Nah, bahasa-bahasa itu berpikir ya. Semakin ke sini, bahasa itu semakin mempermudah kita. Contoh misalnya dengan Python, kalau kita punya A sama dengan 1, B sama dengan 2, A1, B2, maka kita bisa A sama dengan B sama dengan B sama dengan A. Hingga A sama dengan 2, B sama dengan 1 tanpa temporary variable. Jadi kalau ketemu A, B sama dengan B, A, maka A sama dengan B, B sama dengan A, langsung nilainya tertukar. Ini membantu programmer, ya cukup membantu. Apakah mudah dibaca? Mungkin mudah dibaca kalau cuma dua seperti ini. Gitu. Oke. Nah, sekarang mari kita melihat lebih lanjut terkait dengan contoh seperti ini. Kita tahu bahwa sejumlah bahasa itu membutuhkan atau sejumlah bahasa yang strong agak cukup ketat dalam sisi typing ya. Cenderung lebih ke arah strongly begitu ya. Ketika bahasa ini diberikan nilai tertentu dan dianggap tidak kompatibel, maka bisa saja program tidak bisa dikompilasi. Sebagai contoh, misal kalau kita punya contoh tidak masalah harusnya ya. Coba kita jalankan. Oke, tidak masalah. 10 bisa di print. Ya. Jadi ini sekarang bagaimana kalau kita punya I sama dengan 10 long. Long ini lebih panjang dari integer. Lalu kita kompilasi. Kompilasi bahkan gagal. Cannot convert from long to integer. Ini masalah. Kompilasi gagal. Tapi kenapa ini berhasil? Baik I sama dengan
10. Tidak masalah. Integer lebih gede dari byte skopnya. Maka adik-adik bacalah Java assignment conversion. Di sini disebut bahwa ada cukup panjang ya ini ya untuk satu hal ini aja. Ya, ini kalau adik-adik rajin baca ini akan membuat adik-adik sangat memahami sebuah bahasa. Kita lihat bahwa ini diizinkan, ya, otomatis di-narrow pada saat kompilasi dilakukan. Tapi kenapa contoh yang ini, integer, tidak di-narrow? Karena bahasanya mengatakan demikian. Coba kita lihat. If the expression is a constant expression of type byte dan sebagainya, antara ini mereka akan dilakukan narrowing primitive conversion, ya, kalau memang bisa gitu, ya. Jadi ini diizinkan, ya. Jadi bahasa mengatur ya. Jadi ada sejumlah spesifikasi yang adik-adik perlu baca ulang, atau kalau ingin sekedar tahu ya kita tahu bahwa ini bisa. Ini cukup beragam, variasi ini dimungkinkan tergantung bahasanya dan compilernya mau optimasi di sisi mana. Kadang-kadang alasannya adalah optimisasi. Ya. Oke, saya rasa sudah sampai di sini. Apakah ada pertanyaan? Kalau belum, saya coba tambahkan satu hal. Sekarang terkait dengan sama dengan, ya, perbandingan. Apakah kita ingin menggunakan sesuatu semantik bahwa kalau sama dengan, misalnya pada list, ya, misal di Python, A sama dengan 1, 2, 3, B sama dengan 3, 2, 1, A sama dengan B, kita punya C sama dengan 1, 2, 3, A sama dengan B, false, A sama dengan C, true. Ya, kenapa A sama dengan C bisa true? Karena ya begitu, karena memang mereka sama gitu ya. A sama dengan B kenapa false? Karena memang mereka berbeda. Jadi indeks ke 0 dari A adalah 1, indeks ke 0 dari B adalah 3. Walaupun panjangnya adalah sama-sama 3 dan isinya adalah sama-sama 1, 2, dan 3, tapi Python memang A dan B adalah berbeda urutannya, walau panjang dan isinya sama, isinya sama gitu ya. Contoh yang baik. Contoh yang baik. Tapi kadang-kadang ada kebutuhan yang mungkin kurang begitu bagus gitu, tapi kita butuh. Ya. Singkong menggunakan prinsip kalau kita punya A 23, kita punya B 321, dan kita punya C sama dengan
1, 2. A sama dengan C tentu saja false, karena memang mereka beda. Tapi di singkong A sama dengan B adalah true. Dengan catatan bahwa A dan B adalah true karena isinya sama dan jumlah dan panjangnya sama. Sayangnya indeks urutan tidak diperhatikan. Jadi ketika adik-adik melihat ada kemungkinan kita tahu bahwa kita bisa menggunakan bahasa C, Java, Python untuk apa saja. Ya. SQL di satu sisi spesifik untuk database. Jadi yang satu adalah bahasa general purpose, yang satu adalah bahasa domain spesifik. Kadang-kadang domain spesifik ini bisa aneh sekali. Ya. Saking anehnya sampai kadang-kadang di luar dari cakupan pemahaman bahasa general purpose. Ya, baik dari sisi sintaks ataupun semantiknya. Tapi kadang-kadang memang bahasa domain spesifik diperlukan. Kadang-kadang ada bahasa yang khusus dari sisi pandang perancangnya mengatakan ingin demikian karena ada kebutuhan demikian. Nah, kebutuhan tuh mendrive apa yang kita ingin buat gitu pada akhirnya. Ya, jadi saya rasa sementara ini dulu di sesi kita. Apakah ada pertanyaan? Belum, Pak. Baik, ya. Kalau begitu, kita akan ketemu lagi di minggu depan. Sesi terakhir untuk materi tentang perulangan dan seleksi sebelum kita masuk ke ujian. Ya. Untuk tugas sudah saya self learning sudah saya tempatkan di file biasa, dan yang notepad sekarang akan saya upload juga. Ya, baik, terima kasih banyak untuk perhatian dan partisipasinya adik-adik sekalian di sore ini. Ya. Baik, terima kasih Pak. Baik, sama-sama. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Sampai ketemu lagi Terima kasih, minggu Pak. depan ya. Terima kasih Pak. Pak, maaf tadi yang notepad di mana ya, Pak? Nanti di file juga Kennedy. Sebentar lagi saya upload. Oh, oke, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih Kennedy.